Aku lihat di beberapa negara gitu udah pakai bioplastik, tapi bahannya itu masih bener-bener yang original, masih fresh. Jadi makanya biayanya itu tinggi banget. Makanya coba kita inovasikan dengan menggunakan domestic waste. Buat setiap masyarakat tuh punya satu tempat mereka kumpulin minyak jelantah sama Nasi sisa. supaya dikumpulin dan kita bisa bikin suatu pabrik gitu Atau yang komunitas. yang bisa bikin memproduksi si bioplastik itu gitu. Halo Penabur, balik lagi di podcast inspiratif yang cuma ada di BPK Penabur Bandung. Kalau ngomongin soal prestasi, BPK Penabur Bandung udah pasti jadi juaranya. Contohnya kali ini kita berkunjung ke SMP BPK Penabur Holis. Nah sekarang di sebelah saya ini udah ada para narasumber yang berprestasi banget nih. Mereka ini adalah para siswa yang baru aja mendapatkan Gold Award di IDEX 2023 in Singapore beberapa hari lalu. Nah boleh nih mungkin dikenalin dulu nih ada siapa aja? Oke, jadi mulai dari aku dulu ya. Aku leader, nama aku Daunet Tonseta, aku dari kelas 8. Ya, semuanya kelas 8. Oke. Halo, aku Felisa Esther Limawan dari kelas 8. Halo, aku Calvin Pratama dari kelas 8 juga. Asik. Oke, berarti ini Donet, Feli, sama Calvin tuh dari kelas 8 ya? Iya. Wah, keren banget kelas 8 udah dapetin Gold Award di ajang internasional. Pertama-tama kita mau ngucapin lu congratulations. Semoga prestasi kalian bisa dipertahankan ke depannya, terutama ditingkatkan ya pastinya. Nah, tapi nih pasti penaburs juga penasaran. Pasti ada juga mungkin yang belum tahu nih, IDEX itu sebetulnya ajang apa sih? Bisa diceritakan mungkin sedikit? Boleh nih Calvin mungkin, IDEX itu apa nih? Jadi IDEX itu semacam perlombaan internasional yang membuat para siswa berkelompok untuk membuat semacam proyek IPA yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Oke, terus kalian motivasinya untuk ikut lomba ini apa? Pertama sih awalnya kita kayak ditawarin mau nggak nih ikut ada lomba nih gitu. Ya di situ sih awalnya kayak ya udah cari pengalaman, cari prestasi, banggain ortu. Oke. Awalnya cuma itu. Kalau Felis mungkin apa nih motivasinya? Pasti ada dong. Sama kayak Daunet. Sama. Kurang lebih sama ya. Kompak. Mirip. Mirip karena bestie banget. Oh iya dong. Udah temenan lama kita. Iya. Pokoknya intinya ingin membanggakan orang tua, ingin cari pengalaman dan berprestasi juga. Wah, keren banget. Nah, tapi nih kira-kira kemarin peserta yang ikut IDEX ini siapa aja sih? Mereka tuh dari berbagai negara gitu, ada Thailand, Korea, Jepang juga, tapi Hongkong ya, juga. Singapura juga. Jadi banyak banget lah dari negara-negara lain. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin Calvin tadi? Kayak mau ngomong nih. Sebenarnya itu ada untuk semifinal itu ada 18 sekolah dan itu setiap sekolah itu ada kira-kira lah 2 tim atau gimana. Jadi total 30 sekolah, mungkin internasional mungkin ya. Oh, itu per timnya memang 3 atau ada yang 2, ada yang berapa orang? Sebenarnya itu di kasnya tuh 1, tapi mungkin dari sekolahnya pribadi juga ada yang Mengirimnya lebih banyak. 2 ya, gitu. 2 atau 3. Oke, nah untuk kalian sendiri nih, kalian buat inovasi apa sih sebetulnya kemarin? Bisa diceritain mungkin? Inovasi kita tuh jadi kayak buat ngegantiin plastik sih ya. Kan kita juga tahu ya plastik itu benar-benar hot banget gitu ya, selalu hot diperbincangkan. Gimana ini gitu. Mungkin kalau waktu itu aku lihat di beberapa negara gitu udah pakai bioplastik, tapi bahannya itu masih benar-benar yang original, masih fresh. Jadi makanya biayanya itu tinggi banget. Makanya coba kita inovasikan dengan menggunakan domestic waste. Oke, domestic waste-nya itu apa nih? Jadi kita pakai Minyak jelantah, dan nasi sisa lah. ya. Oke, minyak jalan sama nasi sisa. Yang kita gunain buat bikin plastik dengan campuran cuka. Oh gitu, itu gimana cara membuatnya gimana tuh? Kalau boleh tahu. Silakan. Bagiannya. Kayaknya menarik banget. Itu gimana tuh? Jadi sebenarnya kita tuh dapat inspirasi untuk pakai nasi sisa itu mungkin dari
Itu Pertama awalnya tuh aku cuma kayak ngeliat di kan kalau misalnya kita perhatiin nih di rice cooker gitu suka ada layer-layer gitu Kerak kan, ya? kayak kerak kayak plastik gitu kan, dan itu kayak ini bisa ya sih jadi plastik gitu, dan ternyata bisa butuh yang namanya pengeras, pelentur, pelunak apa segala gitu, dan yaitu adalah minyak dan cuka. Nah minyaknya gimana kalau misalnya kita mau pakai yang fresh kan nggak mungkin ya, berarti itu sama aja kita biaya produksinya tinggi gitu. Jadi kita cobakan menggunakan minyak jelantah. Oke, berarti cari barang yang memang hemat energi, hemat uang juga. gampang ditemukan lah di sekitar Gampang perumahan. juga. Nah itu dibuatnya berapa lama kira-kira? Kira-kira kalau untuk itu kan kita semacam bikin plastik, adonannya itu kira-kira kita bikin cuma 10 menit aja, itu cuma dibikin adonannya hingga mendidih. Lalu kan lalu kita membuat mereka itu kering, jadi kira-kira 3-4 hari lah. 3-4 hari. Berarti kalian itu bikinnya sebelum kesana atau gimana tuh? Iya, Sebelum Misalnya kesana, tapi nggak hancur atau gimana kan? Enggak. aman. Aman ya. Udah dilindungi pakai kardus. Betul, harus karena mau lomba. Nah, ini yang ngebedain inovasi kalian nih dengan inovasi peserta lain apa sih? Waktu itu aku sempat lihat-lihat sekeliling gitu ya. Kebanyakan itu tentang teknologi, bikin robot, bikin listrik, dan mungkin kalau misalnya listrik menurut aku terlalu biasa gitu. Kalau misalnya pakai prinsipnya itu gerak jadi listrik, dan itu banyak yang makainya kayak gitu. Dan sedangkan mungkin emang bukan satu-satunya, tapi salah satunya itu project kita ini ngangkatnya itu bukan teknologi, tapi ini kita tuh ngangkatnya itu tentang lebih ke environmental gitu. Jadi lebih ramah lingkungan, bagaimana kita mengganti sesuatu, mereplace plastik biasa dengan plastik yang lebih ramah lingkungan. Keren banget. Terus kalian di sananya itu gimana prosesnya? Kalian menjelaskan kah? Atau kalian bikin booth atau gimana? Jadi pertama-tama kita tuh dari Indonesia sini kita siapin Bimestic-nya, itu nama produk kita. Bimestic. Udah gitu kita bikin semacam poster poster poster. yang besar gitu. Dan juga kita bikin flyer brosur. Jadi Kayak promosi ya? jadi di sana kita itu pertama-tama kita disediain meja dan juga alat Semacam buat Kayak untuk- papan gitu, papan supaya segede gini lah. supaya kita bisa nempel si Poster posternya. yang udah kita bikin Nah, udah gitu. gitu siswa-siswi dari sana itu kebanyakan sih siswa ya. Iya. Mereka datang ke sini terus nanya gitu, produk kita tuh apa gitu. Jadi kita di sana itu pertama-tama kita ngejelasin dulu produk kita apa, gimana caranya, kayak semacam promosi aja. Nah, habis itu kita diumumin top 3. Nah, bagi yang masuk top 3 itu kita disuruh presentasi di depan 3.000 orang. Orang. Wow. Itu pesertanya semua 3.000 orang. Bukan. Gimana? Total. Namanya peserta didik di ACS-nya sendiri. Terus gimana perasaan kalian tuh? Pas, wah masuk 3 besar nih. Gimana tuh? Nangis ya, aku di situ langsung nangis kayak gak percaya. Ini beneran. Pasti sih, bangga pasti ya. Nervous nggak? Oh pasti backstage sih pasti ada lah. Tapi pas secara tidak langsung pas sudah maju depan ngeliatnya, plong aja lepas gitu. Justru malah aku pribadi tuh enjoy aja gitu. Wah keren banget. Nah tapi pas di selama proses itu ada tantangannya dong. Nah apa nih mungkin ada tantangan yang dihadapi nih, apa aja mungkin nih, boleh jelasin. Terkadang mungkin dalam kita mempersiapkan ada marah-marah, Cekcok lah karena ada cekcok, iya. karena ada kesalahpahaman. Iya. Jadi Tapi ya kita kayak bisa keburu-buru waktu jadi saling ini buruan ini doang. Panik. Iya, panik banget. Gitu. Karena di sana kita disuruh pas banget kita udah diumumin top 3, kita disuruh masuk ke auditorium 2, udah gitu tiba-tiba disuruh presentasi. Walaupun kita udah menyiapkannya dari Sebelum lama pergi ya, lah. sebelum pergi, cuman itu tiba-tiba disuruh bikin PPT. Langsung di Dimana- situ. Iya. langsung pada panik semua itu. Jadi kadara Karena gini pas di sana tuh aku fokusnya ini yang penting presentasi ngomongnya kita dulu nih yang benar. Iya. Sedangkan si Feli itu mikir PPT dulu.
Beda pendapat ya. Iya. Seru sih. Ada lah. Tapi cara kalian menanganinya gimana tuh? Ya kita mah lihat-lihat. Maaf ya. Pak, karena kebetulan yang lebih mementingkan dominannya itu aku sama Feli, dan kebetulan kita sekamar, jadi kayak Oke. kita berantem di kamar juga akhirnya baik-baikan Iya, aja iya. gitu. Oke, akhirnya bisa ya walaupun cekcok di awal-awal. Iya, Bisa keren sih. Nah, ini kan emang si temanya itu technology for humanity ya. Terus kan terutama untuk the less fortunate. Ya kan? Nah, si inovasi kalian ini harapan kalian bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat seperti apa nantinya? Jadi sebenarnya kita tuh punya ide buat setiap masyarakat tuh punya satu tempat mereka kumpulin minyak jelantah sama Nasi sisa. supaya dikumpulin dan kita bisa bikin suatu pabrik gitu Atau yang komunitas. yang bisa bikin memproduksi si bioplastik itu gitu. Oke, berarti harapannya ada sebuah pabrik yang bisa bikin ini gitu ya. Jadi kita bisa sebarluaskan si bioplastiknya. Tantangannya mungkin sekarang karena kan kita masih pakai plastiknya di mana-mana gitu ya. Iya, Kayak benar. bahkan di supermarket juga kadang masih ada plastik gitu. Dan itu tantangannya sendiri ya. Iya. Tapi semoga kedepannya Indonesia bisa ya menerapkan itu. Amin. 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 Nah, mungkin terakhir nih pesan kesan kalian ikutan lomba nih yang udah sampai internasional bergengsi lah ya. Apa nih pesan kesan kalian? Boleh mungkin nih dari Donet. Pesannya apa ya? Buat pesannya sih, karena kan banyak ya yang kayak nggak percaya diri, apalagi buat penerus-penerus bangsa ini. Oke. Itu pertama percaya diri dulu aja selama kalian yakin kalau apa yang kalian buat itu bisa berguna buat masyarakat. Dan kesannya aku pengen ngelanjutin ini lebih tinggi lagi sih. Keren. Kalau Felicia gimana nih? Kalau saya sih seneng banget ya pasti bisa punya kesempatan gitu, apalagi ini internasional gitu. Betul. Jadi bisa menambah prestasi gitu. Betul. Terus ya jangan sama lah ya pesannya kira-kira. Pokoknya percaya diri dulu, yakin sama diri sendiri kalau kamu tuh bisa. Kalau misalkan gak dicoba, gimana mau tahu hasilnya Iya. gitu. Betul. Kalau Calvin nih? Gimana? Kalau sebenarnya kayaknya semua pesannya sama deh. Mirip ya? Iya. Mungkin ada beda nih apa? Kalau kesannya mungkin pasti bangga dan seneng lah udah berhasil. Ya enggak lah, ada tambahan. Pasti bangga sama seneng lah udah masuk top 3 itu udah suatu prestasi tersendiri. Apalagi kayak anak pertama ini saya di keluarga. Oke. Jadi saya berharap lah, ini kan saya udah mencoba kompetisi internasional dan ternyata saya enjoy. Jadi saya berharap mungkin saya akan mencoba mengikuti perlombaan semacam ini gitu. Oke, wah keren banget nih kesan pesannya ya setelah lomba kemarin. Tapi berarti apa ya? Memang ada dorongan tersendiri, motivasi tersendiri setelah mengikuti lomba ini gitu ya. Pengen ikutan lagi lomba ke depannya, pengen berprestasi lagi ke depannya. Wah keren banget. Oke mungkin segitu aja guys obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nih di kesempatan lainnya. Sekali lagi congratulations atas pencapaiannya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Bisa membanggakan orang tua, sekolah, dan juga masyarakat. Oke? Tetap semangat. Oke penaburs, gitu aja obrolan kita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan insights yang berguna dari para narasumber kita ini nih. Walaupun masih SMP, mereka udah berprestasi bahkan sampai ke kancah internasional. Nah jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita karena masih akan ada banyak video podcast selanjutnya. Oke, see you on the next podcast. Bye!